Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeffriana Elvina Lake, asal LPTK Universitas Pendidikan Ganesha, NIM 25748818887, asal sekolah SD Negeri Kecil Patutasi. Terima kasih. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita mengawalinya dengan doa. Kita kelas pimpin kita dalam doa. Tuhan yang maha adil menjadikan sesuatu sedapat aku itu tentang sedapat dalam hidup kau yang mengampuni dan memberikan hidup. Aku benci akan segala dosa dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu. Hendak memberi hidupku dan tidak akan berdosa lagi. Ya Tuhan, kasihlah aku akan berusaha hidup. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menambah kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Semua berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Baik, kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS tentang sifat-sifat cahaya. Dalam materi ini terdapat 3 tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama itu, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil percobaannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi proyek, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya sesuai dengan aktivitas yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Mengapa kita bisa melihat benda? Kita bisa melihat benda karena adanya cahaya yang dipantulkan benda ke mata kita. Lalu otak kita memproses informasi itu menjadi penglihatan. Terima kasih. Mengapa ada bayangan? Bayangan terjadi karena cahaya tidak bisa melewati benda yang menghalangi sehingga berbentuk daerah gelap di belakang benda tersebut. Bagaimana bayangan itu terbentuk? Bayangan terbentuk ketika cahaya terlintas oleh suatu benda sehingga ada daerah gelap di belakang benda tersebut yang tidak terkena cahaya. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, Ibu ada sebuah lagu tentang sifat-sifat cahaya. Semua tahu? Tahu. Semua berdiri. 1, 2, 3. Ada 6 macam sifatnya cahaya. 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang berdiri, 4 dibiarkan, 5 diuraikan.
Apakah kamu pernah lihat cahaya? Cahaya itu seperti apa? Lampu, Matahari, api, lentera, itu cahaya yang setiap hari kita lihat. Nah, sekarang sumber cahaya yang paling terbesar di bumi itu apa? matahari, Itu sumber cahaya yang paling terbesar di bumi. Nah, cahaya itu sendiri merupakan salah satu energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari. Cahaya dapat digunakan untuk memberi pencerahan dalam ruangan maupun keberlangsungan hidup tanaman. Jadi cahaya ini sangat bermanfaat untuk kita, baik itu manusia, tumbuhan, dan hewan, jadi cahaya ini sangat bermanfaat bagi kita punya kehidupan sehari-hari. Semua sudah pernah lihat cahaya, bahkan semua sudah merasakan cahaya. Sifat-sifat cahaya ini terdiri dari 6 sifat. Sifat yang pertama itu cahaya menembus benda bening. Cahaya memiliki kemampuan untuk melewati benda transparan seperti kaca, air, atau plastik tanpa mengalami pemantulan atau penyerapan. Contoh, cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan melewati jendela atau kaca yang transparan. Seperti yang kita lihat, di dalam ruangan kelas kita ini ada kaca. Nah, ini kaca ini kelihatan bening atau tidak? bening, Nah, kaca ini bening atau transparan. Ketika ada ini, kita di dalam ruangan saja kita bisa melihat keluar. Apa yang kita lihat di luar? Pohon. Itu pohon apa yang di luar? mangga, Karena kita bisa melihat bahwa di luar itu ada pohon mangga, karena di dalam ruangan ini ada kaca yang bening atau kaca yang transparan. Jadi ini dia termasuk sifat cahaya yang pertama, yaitu cahaya dapat menembus benda-benda yang bening. Paham? paham, Lanjut sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya bisa memantul ketika mengenai permukaan benda yang tidak tembus cahaya. Contohnya dalam ruangan gelap, jika kita mengarahkan cahaya ke cermin, cahaya dari senter akan dipantulkan oleh cermin ke arah lain. Kamu pernah berjalan di dalam ruangan yang gelap? pernah, Ketika kamu menggunakan senter dan kamu pantulkan cahaya senter itu ke cermin, apa yang kamu lihat? Cahaya itu akan memantul, itu yang disebut dengan cahaya dapat dipantulkan. Bisa paham? bisa, Baik, kita lanjut sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus yang dapat teramati ketika cahaya masuk melalui celah kecil di dalam ruangan, di mana cahaya terlihat memasuki ruangan dan membentuk garis lurus. Contoh, cahaya yang merambat lurus memungkinkan kita untuk menerangi ruangan di rumah menggunakan lampu pijar, lampu neon, atau lampu LED. Cahaya yang merambat lurus juga diterapkan dalam peralatan seperti mikroskop dan teleskop. Jadi cahaya ketika di dalam rumah atau di dalam ruangan terdapat celah-celah kecil dan matahari itu, contoh kalau matahari yang baru terbenam, matahari yang baru terbit, itu akan menembus cahaya-cahaya kecil, celah-celah kecil di dalam ruangan kita. Dan itu dia akan menembus celah-celah kecil itu merambat secara lurus. Sudah pernah lihat? sudah, Sampai di sini paham? Mengerti? mengerti, Kita lanjut. Sifat
disebabkan saat berpindah dari satu medium ke medium lain yang memiliki indeks bias yang berbeda. Pembiasan terjadi karena adanya perbedaan kecepatan gelombang cahaya saat merambat di dua medium yang berbeda. Contoh, saat berenang dan memasukkan sebuah benda ke dalam air yang terkena sinar matahari, benda tersebut akan terlihat jadi besar dari ukuran sebenarnya. Seperti yang gambar jelas di depan, di situ ada sebuah gelas bening. Di dalam gelas itu ada air dan sebuah pensil. Pensil itu kelihatan lurus. Contoh ini sebuah pulpen. Ini lurus atau bengkok? Lurus. Tapi ketika ini pensil kita masukkan di dalam sebuah gelas yang ada air, di situ dia kelihatan lurus atau tidak? Tidak. Dia akan kelihatan bengkok atau dia kelihatan besar. Kamu lihat di papan itu pensil besar atau tidak? Besar. Itu yang disebut cahaya dapat dibiaskan atau dibengkokkan. Gitu. Kamu lihat dia punya contoh gambar di depan itu jelas toh? Jelas? Jelas. Lanjut. Sifat yang kelima itu cahaya dapat diuraikan menjadi pelangi. Cahaya putih dapat terurai menjadi spektrum warna-warna yang berbeda. Contohnya saat terjadi pelangi akibat pembiasaan dan penguraian cahaya matahari oleh tetesan air. Pernah lihat pelangi? Pernah. Semua tahu lagu pelangi? Tahu. Satu, dua, tiga. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah putih hitam, di langit yang biru, pelukis abu, siapa bernama, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Tepuk tangan dulu. Tangan dulu. Lanjut, sifat yang terakhir yaitu cahaya membentuk bayangan. Ketika cahaya terhalang oleh benda buram, maka cahaya yang terlihat bisa melewati benda tersebut akan membentuk bayangan. Seperti yang tadi Ibu sudah kasih contoh bahwa ketika kita berjalan di bawah matahari, apa yang kita lihat? Bayangan. Atau kita berjalan di bawah ruangan yang gelap. Di dalam ruangan yang gelap kita tidak bisa melihat bayangan toh, kecuali kita berada di ruangan yang ada cahaya. Bisa mengerti? Bisa. Sekarang apakah semua alat peraga sudah bawa dari rumah masing-masing? Sudah. Sekarang kita membentuk kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 5 orang. Duduk berdasarkan kelompok untuk kita berdiskusi. Setiap kelompok itu mendiskusikan 2 percobaan. Alat-alat semua sudah ada? Sudah. Semua sudah siap untuk berdiskusi? Sudah. Cobaan yang kedua, cahaya dapat dipantulkan.
sudah? Sudah. Mulai kerjakan. Merambat Lurus. Di sini merambat lurus atau tidak? Merambat lurus. Ada cahaya? Ada. Percobaan yang kedua itu tentang apa? Cahaya dapat dibiaskan. Kamu lihat ini. Ini pulpen, bengkok atau tidak? Bengkok. Bengkok atau tidak? Bengkok. Ini pulpen namanya Lurus. ketika kita kasih masuk di dalam air, bengkok dan kelihatan Besar. sudah. Sudah. Ini sudah ada gambar kerja. Masing mulai diskusikan bersama. Keluar yang ini dulu. Ada pelangi atau tidak? Ada. Cahaya dapat diuraikan menjadi Pelangi. setelah percobaan ini langsung kerjakan di LKPD. Ini percobaan yang berikut itu tentang apa? Cahaya dapat membentuk bayangan. Ada bayangan atau tidak? Ada. Ini pot bunga ada bayangan? Ada. Yang lain bisa lihat? Bisa. Sudah? Mulai kerjakan diskusi bersama teman tentang percobaan yang kamu sudah buat. Diskusi bersama teman. Kelompok 1. Ya sudah. Kerja sesuai dengan percobaan yang kamu sudah buat. Kelompok 2 mana? Cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat dibiaskan. Nanti perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Kelompok ketiga yang belum, kita menunggu kelompok ketiga. Yang sudah diam-diam perhatikan di
depan, persiapkan lembar kerja kamu untuk maju ke depan dan presentasi. Sudah? Kelompok 3 sudah? Sekarang perwakilan dari kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pengamatan kami. 1. Cahaya dapat menembus benda-benda yang dingin, transparan, sehingga benda tersebut tidak menghasilkan bayangan yang jelas. 2. Cahaya dapat dipantulkan jika mengenai permukaan benda yang rata dan mengkilap seperti cermin atau permukaan logam. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil percobaan kami dari kelompok 2. Nomor 1. Nomor 3. Cahaya dapat merambat lurus karena cahaya hanya dapat melewati lubang-lubang yang disusun dalam satu garis lurus. Jika jarum cahaya terbelenggu atau dibelokkan, cahaya tidak dapat meneruskan perjalanannya. Nomor 4. Cahaya dapat dibiaskan saat melewati batas dua medium yang berbeda seperti dari udara ke air. Pembiasan ini menyebabkan benda yang sebagian terendam air terlihat bengkok atau patah meskipun sebenarnya lurus. Terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sebelum kita lanjut presentasi kelompok 3, semua masih semangat? Semangat. Semua berdiri dan tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Silakan duduk. Perwakilan dari kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil percobaan kami. Nomor menu. Cahaya dapat diuraikan menjadi pelangi. Cahaya putih dapat diuraikan menjadi warna-warni pelangi jika melewati benda bening seperti prima. Proses ini disebut hipotesis cahaya dan membuktikan cahaya putih tersusun dari berbagai pelangi.
kenal. Tentang cahaya dapat membentuk bayangan. Cahaya dapat membentuk bayangan ketika terhalang oleh benda yang ditembus cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya melambat lurus dan tidak dapat melewati benda muram, sehingga terbentuk daerah gelap di belakang benda tersebut yang disebut bayangan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih untuk ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan semua hasil diskusi masing-masing kelompok. Jadi, cahaya bergerak dalam garis lurus seperti sinar lampu atau matahari yang menyorot ke depan. Contohnya bayangan yang terbentuk saat ada benda menghalangi cahaya atau cahaya lampu senter yang diarahkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu sudah siapkan post-test yang akan dikerjakan masing-masing, bukan kerja kelompok. Masing-masing. Nama lengkap. Baca baik-baik soal. Semua sudah? Sudah. Satu orang kumpul. Satu orang saja. Materi kita sampai di sini semua mengerti? Mengerti. Semua menyukai pelajaran ini? Menyukai. Pertemuan kita cukup sampai di sini dan kita akan melanjutkannya pada pertemuan yang berikut. Satu orang pimpin kita dalam doa. Teman-teman marilah kita berdoa. Dalam Bapa dan dalam Bapa Sabar yang rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian kami. Dalam nama Bapa dan dalam Bapa dan Yesus. Amin. Siapa